Kemudian apa tadi? Terus man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirat lahu ma taqaddama min dzambih. Jadi iya, tapi dosa di situ tuh dosa apa? Dosa di situ tuh dosa apa? Dosa di situ tuh dosa kecil. Dia ada riwayat hadis tuh kalau tak dijelaskan dosa yang diampuni itu dosa besar, maka yang diampuni itu adalah dosa kecil. Tapi kalau ada amalan itu disebutkan Rasulullah diampuni dosa besar, maka itu yang diampuni dosa besar. Apa contoh hadis yang Allah ampuni dosa besar kita kalau kita beramal? Siapa yang memberi makan salah seorang saudaranya, maka baginya mendapatkan pahala besar. Bahkan pahala besar itu bisa menghapus dosa zina. Nah, dosa zina. Jadi awak traktir kawan, itu bisa menghapus dosa zina. Ya bukan berarti setelah awak berzina awak ajak kawan mentraktir, enggak, bukan, itu salah, no. Bukan, tapi itu salah satu. Kemudian dalil hadis mana lagi yang mengampuni dosa besar? Dalam hadis riwayat Abi Hurairah, man qala la ilaha illallah marratan wahidah, siapa membaca la ilaha illallah sekali saja tapi ikhlas, maka Allah ampuni baginya 40 dosa besar. Maka kita tak tahu yang mana yang ikhlasnya, entah satu entah dua, maka itulah banyak-banyak kita buat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa jadi di yang ke-100 itu yang ikhlas. Bisa jadi yang ke-6 ikhlas. Kalau sekali la ilaha illallah aja, aduh ikhlas rasanya. Maka itulah ya kita, itu salah satu yang Allah ampuni dosa besar. Banyak sih hadis-hadis yang Allah ampuni dosa besar. Kita di antaranya itulah di antara hadis-hadis. Jadi termasuk puasa. Cuma puasa Allah ampuni dosa kecil. Baik. Ya, sudah. Assalamualaikum. Mohon bertanya kepada beliau ini dari luar materi dari sholat tarawih, tapi akan masuk di bid'ahnya mungkin. Ada hadis di mana ketika Rasulullah naik mimbar, itu malaikat Jibril berdoa dan diaminkan oleh Rasulullah 3 kali. Jadi pertanyaan saya ini, yang pertama, ini ada sangkut pautnya, ada kaitannya. Apakah kita boleh memodifikasikan hadis Nabi untuk tujuan yang bermanfaat atau tidak? Jadi kenapa bersambung ke pertanyaan ini? Jadi ada di status WA atau di WA yang dikirim maupun WA di masjid atau sahabat keluarga itu ada kalimat hadisnya itu malaikat Jibril itu berdoa, jangan terima atau abaikan orang yang berpuasa di bulan Ramadan apabila tidak melakukan 3 hal ini. Yang pertama, tidak bermaafan dengan kedua orang tua. Yang kedua, tidak bermaafan dengan suami istri. Yang ketiga, tidak bermaafan dengan sesama musuh atau orang sekitarnya. Dan saya ada pernah baca, jadi saya bingung gimana hadis yang sahihnya ini. Di situ ada yang disebut di hadis sahihnya, malaikat Jibril itu berkata kepada Nabi sewaktu naik mimbar pertama itu, Allah melaknat orang yang mendapatkan Ramadan tapi dosanya belum. Yang kedua, Allah melaknat orang hidup ibu bapaknya dan dia tidak. Itu yang sahih. Ketiga, Allah melaknat orang umatnya yang tidak ketika disebut nama Nabi Muhammad dan dia, itu yang hadis sahih. Itu yang sahih. Yang tadi itu hadisnya dhaif. Kenapa semua itu yang lagi dibicarakan sama orang-orang di WA? Jadi kalau misalnya nanti ada nih, mohon maaf, saya juga orang yang lagi berproses, takut salah masjid, nanti saya jadi ke masjid sebelah, bahaya jadinya. Jadi saya coba mau koreksi, takut karena hadis sahih itu yang mana ya? Baik, terima kasih. Bagus.
Antum harus selektif untuk men-share kalau ada hadis Nabi. Antum harus selektif betul men-share info atau sesuatu yang berkaitan dengan hadis Nabi. Karena Nabi kita mengancam man fassaral Quran. Dalam satu riwayat yang lain disebutkan man qala apa kata Nabi SAW, siapa yang mengatakan aku tidak katakan ma'akul falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Allah sediakan tempat untuknya di neraka. Kalau Nabi tak pernah mengatakannya, kemudian kita sebut itu ungkapan Rasulullah, ancamannya neraka. Nah, banyak siapa yang membaca doa ini di malam ini, kemudian siapa yang men-share-nya ke 10 orang, maka setiap yang men-share itu akan Allah utus untuknya sekian malaikat untuk itu. Tak perlu antum share yang seperti itu, tak perlu. Jadi yang dhaif tadi itu, itulah dia yang 3 yang antum sebut tadi itu yang dhaif. Maaf apa segala macam. Tapi yang sahihnya itu dia. Nah, Jibril berdoa, ya Allah, celakalah bagi orang yang mendapati Ramadan tapi dosanya belum diampuni oleh Allah. Amin, kata Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, celakalah orang yang mendapati ibu bapaknya kemudian dia tidak berbakti kepada ibu bapaknya. Dan kata dia tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga karena ada ibu bapaknya. Kemudian yang ketiga, celakalah orang ketika disebut nama Nabi Muhammad di sisinya dan dia tidak bersalawat kepada Nabi. Itu yang sahih. Nah, yang lain itu dhaif. Jadi bagaimana cara kita mengenal ini hadis dhaif, ini hadis sahih? Oh, itu lama prosesnya itu. Ya, harus banyak-banyak untuk mengaji di Tastafi ini insyaallah. Kalau lama ngaji di Tastafi antum faham itu. Itu enggak instan itu, kita harus mengaji. Saya saja ngajinya itu sampai berapa tahunnya, sampai 3 S-nya tuh. Jadi enggak instan kita, oh ini hadisnya sahih. Ciri-ciri daripada hadis dhaif itu sedikit amalnya tapi banyak janjian pahalanya. Ya ada hadisnya sahih tapi tidak begitu mencolok. Kedua, sesuatu yang tak masuk akal. Itu biasanya ada di sana itu cenderung hadisnya hadis dhaif atau hadis maudhu. Kemudian berlawanan dengan pemahaman syariah. Ya, apa contohnya? Seperti contoh masalah terong. Man akala bazinjana dha'fa zakarahu. Siapa yang memakan terong maka lemahlah syahwatnya. Itu hadis itu tak masuk akal. Masa orang makan terong lemah syahwatnya, impoten ya. Dulu ayam mak wak terong aja makannya anaknya 12 orang, 40 orang. Ini makan tidak terong anak berdua. Jadi itu tak masuk akal. Bertentangan dengan syariat begitu juga enggak. Itu salah satu di antara ciri-ciri. Insyaallah kita hidupkan kajian Tastafi ini, insyaallah sangat banyak manfaatnya. Ya kalau kawan-kawan pun datang, ya datang. Ini kita kapan perlu kita buat kajian kita di Masjid Sunnah ini. Kalau mau mereka memfasilitasi kita. Ya setidaknya kalau tak pun difasilitasi, diizinkan saja kita di sana aja. Silakan Pak. Itu nampaknya snacknya mulai keluar. Nampak cik pertanyaan lagi nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya Buya masalah Al-Quran. Bulan suci Ramadan kan bulan Al-Quran. Barang siapa yang menamakan Al-Quran berkali-kali khatam, mereka akan mendapat pahala di sisi Allah yang besar. Buya. Yang saya tanyakan Buya, seorang hamba Allah, wanita ataupun pria dari muda sampai tua, dia tidak pandai membaca Al-Quran juga, tetapi dia hanya menghafal latin, tetapi dia tetap sholat juga. Bagaimana hukumnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah dia nanti tidak bersama tetap sama dengan orang-orang yang ahli dalam membaca Al-Quran juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama sudah menjelaskan hukum membaca Al-Quran wajib, harus. Jadi kita ni wajib pandai membaca Al-Quran. Pandai baca Al-Quran itu tentu lughat Al-Quran, lughat Al-Arab. Bahasa Quran adalah bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Latin. Jadi kita diwajibkan untuk pandai membaca Al-Quran yang bahasa Arab, bukan bahasa Latin.
Jadi kita ni baru dah tua ni baru kita mencoba kembali menengok-nengok Quran. Dan tua ni baru kita mencoba kembali untuk belajar membaca Al-Quran. Selagi ada usaha kita untuk ta'lim, untuk belajar ingin pandai membaca Al-Quran, walaupun terbata-bata katanya dalam riwayat hadis, maka bagi kita sudah mendapatkan perolehan pahala. Jadi jangan kita ikuti terus baca Quran dengan Latin gitu. Angsur-angsur kita dengan Arabnya, walaupun terbata-bata kata. Jadi hadis Nabi kan tidak disebutkan itu. Terbata-bata itu ada yang dapat, ada yang tidak, ada yang dapat, ada yang tidak. Itu tuh lebih bernilai pahala besar dibandingkan kita dengan membaca yang Latin. Karena Quran bahasa Arab, lugatul Quran, lugatul Arab, lugatul Arab, lugatul bahasa Arab dan bahasa daripada bahasa penduduk surga. Jadi khawatirnya kita kalau awak nak pandai baca Quran, nak pandai pula awak masuk surga dengan membaca Al-Quran tadi. Nah gitu dia. Mudah-mudahan Allah bisakan kita dan mampukan kita untuk bisa membaca Al-Quran. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'izzil islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'ban. Allahumma ballighna ramadan. اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.